Amin. di mana kami rindu agar firman-Mu menjadi pedoman kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, bukan menurut apa yang kami mau, tapi menurut apa yang Tuhan mau. Biar Tuhan hari ini Engkau bicara kepada kami lewat firman-Mu melalui hamba-Mu yang Kau persiapkan hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana hidup dalam, tadi dulu ini, kalau bisa ya kita tutup mainnya ya, supaya jangan gaung ya. Ya. Oke ya, jadi oke ya, kita lanjut ya. Jadi hari ini kita berbicara perihal ya, hidup oleh roh ya. Hidup oleh roh ini penting, kita belajar hidup oleh roh ini sama dengan Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 dulu ya. Di sini hidup oleh roh ya. Saya baca demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudaraku, ayat ini sangat jelas. Pada kita dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman. Kata penghukuman di sini bukan masalah masuk neraka. Kata penghukuman ini berbicara tentang ketertuduhan. Nah, sebagai contoh begini. Pernah nggak kita perhatikan orang, setiap dia berdoa, selalu dengan kata-kata, ampunilah kami Tuhan, hambamu yang tidak layak ini, hambamu yang tidak ada apa-apanya ini. Sering ungkapan itu muncul, spontan, ya, dan itu menjadi satu kebiasaan diucapkan. Jadi menjadi satu kehidupan yang rasanya kalau nggak ungkapkan itu ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang nggak pas. Nah, tapi kalau orang mengerti rahasia Roma pasal 8 satu ini, tidak ada lagi ungkapan bahwa selalu minta supaya Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tidak ada kata-kata itu muncul lagi. Kenapa? Karena roh yang memberi hidup. Artinya roh yang memberi hidup, roh yang memberikan kita tidak ada rasa ketertuduhan seperti itu. Nah, karena ada perasaan bersalah yang nggak tepat. Demikian sekarang tidak ada penghukuman. Nah, kata penghukuman ini bukan judgment, tapi condemnation. Condemnation artinya ada satu ketertuduhan, kalau enggak selalu ucapkan ampunilah kami, nah, hambamu tidak ada apa-apanya ini, hambamu ini merasa tidak layak, berikan kami kelayakan. Tapi satu hal yang kita pahami, ketika kita percaya apa yang Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia sudah menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah untuk menebus kita dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, sejak itu ketika kita gantungkan iman kita kepadanya dan kita dibebaskan dari rasa bersalah itu, dibebaskan dari rasa ketertuduhan itu. Apa yang membuat kita mampu sehingga kita tidak lagi berkata ampunilah kami, ampunilah saya, berikan aku kelayakan hambamu yang berdosa ini. Apa yang membuat kita bisa berani ada perubahan dalam nilai-nilai hidup?
Kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum dosa dan hukum maut ini membuat kita rasa tertuduh terus, membuat kita merasa tidak layak, membuat kita merasa tidak pantas. Tapi hari ini kabar baik buat kita. Roh yang memberi hidup, artinya roh yang membuat kita mampu berkata, aku telah merdeka dari segala bentuk ketertuduhan apapun. Kalau begitu apa selanjutnya yang harus muncul dalam hati kita ya? Muncul itu yaitu tentang ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tidak bisa bebas karena usaha kita. Tapi melewat beriman kepada Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya ke kayu salib. Dan kita percaya kita sudah dibebaskan dari hukum dosa, hukum maut. Dan sekarang kita sudah merdekakan dari kondisi-kondisi ketertuduhan itu. Dan kita rasanya ada satu kemenangan luar biasa dari dosa maut. Dan karena roh yang hidup itu membuat kita merdeka. Tadi yang ada apa? Ungkapan syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur karena salah satu kehendak Tuhan kita mampu setiap buka mata kita mengucap syukur. Setiap tarik napas kita mampu mengucap syukur. Setiap keadaan dimanapun kita ada, apakah kondisi berdiri, apakah kondisi duduk, ada kondisi berbaring, kita selalu mengucap syukur. Nah, kalau kita praktekkan mengucap syukur setiap saat, kita tidak lagi berpikir tentang yang lain-lainnya. Hanya berpikir tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, melampaui segala bentuk apapun, apakah itu persoalan hidup atau masalah hidup, kebutuhan hidup, semuanya itu kita bisa kalahkan karena Yesus yang sudah rela menyerahkan nyawanya di kayu salib lebih besar dari segala apa yang kita sedang hadapi. Jadi kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, kenapa kata segala keadaan? Apakah kalau kita dalam kondisi masalah kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur bukan karena masalah kita. Kita mengucap syukur karena ada kekuatan Tuhan menghadapi masalah yang kita sedang hadapi. Kita mengucap syukur bahwa menghadapi masalah itu kita tidak seorang diri. Tapi pribadi Yesus yang tak kelihatan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Kita yakin dan yakin dengan iman kita bahwa kita menghadapi itu bersama Tuhan. Jadi seperti yang katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Saat kapankah itu? Saat kita menghadapi suatu permasalahan. Saat kita dalam kondisi kita mengalami suatu hal yang secara akal manusia tidak mungkin kita lakukan, tidak sanggup kita lakukan. Tapi kita betul-betul beriman. Di mana ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang dan itu berlaku bagi kita dan kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut sehingga kita benar-benar merdeka. Merdeka artinya tidak ada lagi tadi perasaan-perasaan tertuduh. Tidak lagi ada perasaan-perasaan tidak layak. Tidak lagi berpikir bahwa ini aku orang berdosa. Yang muncul apa? Aku ini orang yang sudah dibenarkan. Aku dibenarkan bukan karena perbuatan baikku. Tapi aku dibenarkan oleh karena anugerah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dari mana? Dari ketentuan itu. Bahkan untuk penghukuman kekal pun ada jaminan bagi kita. Nah, tapi
tidak hanya selamatkan, ada tentu tugas-tugas yang lain yang kita harus kerjakan juga. Nah, jadi saudaraku, hari ini Tuhan mau bahwa kita meningkat. Bagaimana kita mengiring Tuhan, bukan hanya membutuhkan tangan Tuhan atau pertolongan Tuhan, tapi kita ngikut Tuhan yang hadir pada saat ini sebagai partisipan yang setia. Bahwa kita mau dibentuk ke arah tujuan Kristus. Kita tidak hanya tingkat dasar, ya, tapi tingkat yang makin meningkat lagi, makin meningkat lagi. Kita semua taraf pelayan, artinya keterlibatan kita semakin nyata. Nah, hari ini eh, kami sudah buat kelompok-kelompok, ya, namanya kelompok peduli sesama. Nah, saya kira mungkin ya Ibu Tiar sudah share pada kita. Nanti kalau ada yang belum mendapatkan bisa di-share ulang. Nah, tujuannya kenapa dibuat kelompok-kelompok ini? Kelompok peduli bersama sesama itu. Tujuannya supaya kita saling peduli. Misalnya ada di antara kita yang tidak hadir, jadi ketua kelompoknya minimal bertanggung jawab, nanya apa kabar, kenapa nggak aktif, kenapa tidak hadir, kenapa nggak join, kira-kira begitu ya. Nah, jadi udah ada masing-masing ketua kelompok, tapi dari semuanya itu ada 7 kelompok, tapi ada juga bertanggung jawab dalam kelompok itu, disebut dengan PIC. Nah, sekarang ini kami percayakan kepada Pak Lamsar Silaban. Tadi bisa bertanya kepada masing-masing kelompok, masalah apa yang sedang dihadapi. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini, sehingga kita semua terlibat, kita semua ambil bagian. Nah, nanti mungkin Pak Lamsar juga sampaikan ada hal khusus, siapa yang perlu didoakan dan sebagainya, karena sakit, karena masalah. Nah, itu bagian yang kita harus juga terapkan bersama. Jadi hari ini, pertama tadi dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang perlu pahami. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Kata di dalam, itu artinya ada kesatuan hidupnya dengan Yesus. Kata di dalam, tidak ada keterpisahan hidupnya dengan Yesus. Mungkin bahasa sekarang kata manunggal ya, tapi ya, apa tepat akurat tepat, tapi itulah kira-kira ada kesatuan, unity ya, kesatuan. Nah, yang kedua, roh yang memberi hidup. Artinya apa? Kita mampu untuk bisa berkata, sekarang aku hidup, bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Benar-benar ini satu pengalaman. Bukan hanya sekedar kata-kata biasa. Tapi benar-benar kita bisa saksikan bagaimana roh yang memberi hidup telah memerdekakan saya, saudara semua dalam Kristus. Nah, tetap pusatnya adalah Kristus. Christ Center. Pusatnya adalah Yesus. Jadi bukan kita lagi. Kita ini hanya sebagai casing ya, kalau tadi handphone tadi. Casing, orang bisa pegang, orang bisa raba, ya. Tapi yang benar-benar yang muncul, yang kelihatan adalah Kristus yang nyata melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, melalui ucapan-ucapan kita yang benar-benar memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, hari ini inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan hari ini. Nah, hari ini saya tidak panjangkan, tapi yang perlu nanti kita sharingkan ya bersama, yaitu ada beberapa pertanyaan yang kita akan tanyakan dalam kelompok kita. Ya, apa pertanyaannya? Apa yang kita dapatkan waktu kita mendengar firman Tuhan itu?
Itu pertama pertanyaannya. Yang kedua, adakah sesuatu Tuhan nyatakan berupa nasihat untuk kita bisa meningkat? Yaitu berupa nasihat itu berarti Tuhan mengasihi kita kan? Adakah berupa janji? Apa janjinya bagi kita lewat firman-Nya? Barusan kita dengar. Adakah berupa perintah untuk kita bisa lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari? Atau yang terakhir juga, ada nggak sesuatu dosa yang Tuhan juga bukakan, dan kita juga perlu akui di depan Tuhan, dan kita minta kekuatan, ya, kekuatan dari Tuhan untuk hal ini. Karena hanya kekuatan Tuhanlah kita mampu melewati semua ini. Nah, ini pertanyaan yang akan nanti kita bahas dalam kelompok. Nanti akan juga disampaikan, ya, masing-masing kelompok tentunya, ya, tentu kelompok itu ada ketua-ketua kelompoknya, mewakili nanti menyampaikan kepada kita masing-masing, ya, apa sih yang terdapat tadi, mungkin jerangkuman daripada pembahasan dalam kelompoknya. Ya, jadi tidak semua bicara, tapi kelompok itu nanti akan sendiri menyampaikannya, apa yang dapatkan menjadi satu seia sekata. Nah, itu saja firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, Engkau luar biasa, ajaib, perkasa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan melalui firman Roh Kudus menjabarkan, menjelaskan dalam hati kami, sehingga kami betul-betul memahaminya. Bahkan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala apa yang Tuhan nyatakan pagi ini, sehingga terciptakan perkataan kami menjadi berkat yang luar biasa. Dan ada nilai-nilai bagaimana Kristus hidup melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami hari ini. Amin. Nah,